Halo Culomo, perkenalkan aku Mona Lisa. Pada kesempatan hari ini aku mau membahas salah satu karya sastra Prancis dari abad ke-19 yang cukup terkenal. Sebelum aku membahas karya sastranya, aku harus membahas dulu bagaimana keadaan di Prancis pada masa itu agar bisa mengerti keterlibatannya dengan karya sastra yang mau aku bahas. Jadi pada abad ke-19 di Prancis itu banyak terjadi perebutan kekuasaan. Nah, di tengah-tengah perebutan kekuasaan itu muncul berbagai aliran karya sastra, seperti aliran naturalisme dan romantisme. Salah satu pelopor dari karya sastra romantisme itu adalah Victor Hugo. Nah, Victor Hugo yang terkenal dengan karyanya seperti Notre Dame de Paris dan Les Miserables yang mau aku bahas pada hari ini. Sedikit tentang Victor Hugo, dia itu adalah anak ketiga dari Joseph Léopold Sigebert Hugo, seorang tentara Prancis yang bekerja untuk kakaknya Napoleon, yaitu Joseph Bonaparte. Karir menulis Hugo dimulai pada saat dia berusia 15 tahun, di mana dia memenangkan penghargaan cipta puisi yang diadakan oleh Académie Française. Novel Les Miserables kayak Victor Hugo ini bisa dikatakan sebagai suatu karyanya yang paling terkenal. Dia membutuhkan waktu belasan tahun untuk menulis karyanya yang akhirnya dipublikasikan pada tahun 1862. Dan novelnya sendiri itu terdiri dari 5 volume yang memuat totalnya ada 48 buku. Dari ke-48 buku ini, aku mau membahas salah satu buku dari volume kedua yang berjudul Cosette. Pada volume ini terdapat salah satu buku yang novelnya berjudul Waterloo. Jadi apa nih hubungan antara Waterloo dan novel Les Miserables? Kok bisa ya Waterloo itu masuk ke dalam plot ceritanya Les Miserables? Oke, jadi gini, kita tahu bahwa pertempuran Waterloo itu yang terjadi pada tahun 1815 antara Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis, dan melawan negara-negara monarki di Eropa. Kita juga tahu bahwa pertempuran tersebut berakhir dengan kekalahan Napoleon yang dikalahkan oleh musuhnya, yaitu Duke Wellington dari Inggris. Jadi Victor Hugo dalam novel Waterloo ini menceritakan ulang tentang pertempuran tersebut, meskipun ditulis dengan gaya bahasa yang berlebihan, yang merupakan ciri khas dari aliran sastra romantisme ini. Nah, Victor Hugo juga mengaitkan tentang Waterloo dengan suatu peristiwa yang terjadi di Prancis pada abad ke-19 juga, yaitu pemberontakan bulan Juni pada tahun 1832. Pemberontakan ini terjadi setelah kaum Republik mengetahui kematian Jean-Maximilien Lamarck, seorang mantan bawahan Napoleon. Jadi masyarakat melakukan pemberontakan terkait dengan kebijakan ekonomi dari pemerintah monarki dan juga terkait dengan wabah kolera yang terjadi pada abad tersebut. Nah, dalam novel Waterloo, Victor Hugo menuliskan tentang kekalahan Napoleon adalah suatu takdir dari Tuhan yang tidak bisa dihindari. Dan dia juga menuliskan Napoleon itu harus kalah untuk membuat perubahan pada dunia. Jadi sebenarnya pertempuran Waterloo ini adalah kisah pembuka dari seluruh rangkaian novel Les Miserables. Dan pada pemberontakan bulan Juni yang Victor Hugo saksikan langsung, sebenarnya ada kisah penutup dari novel ini. Meskipun pemberontakan itu pada akhirnya gagal. Nah, Victor Hugo menghubungkan kedua peristiwa sejarah yang terjadi pada awal abad ke-19 itu sebagai sebuah transformasi yang diperlukan untuk mengubah dunia. Menurut dia, sebuah revolusi yang penuh dengan kekerasan itu diperlukan untuk mencapai sebuah kedamaian dan menciptakan sebuah utopia sebagai dunia yang ideal. Nah, jadi gitu pembahasan tentang novel Waterloo karya Victor Hugo. Cukup menarik ya. Oke, sekian dari aku.
Sampai bertemu di pembahasan berikutnya. Au revoir.